Baik, pada video ini kita akan coba melihat pada salah satu sampel gambar ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan split pada semua denah yang ada pada gambar yang kita sedang kerjakan. Jadi di sini kita bisa klik split drawing, kemudian kita lakukan split untuk setiap gambar ini. Nah, setelah kita selesai melakukan split, kemudian kita bisa melakukan mulai dari pemodelan dari salah satu gambar yang sudah kita split. Di sini kita akan coba mulai dari rencana tiang. Yang pertama, kita akan mencoba untuk melakukan pemodelan untuk pile. Kita bisa masuk ke foundation, lalu pile, lalu klik pick side line, kemudian memilih pada pile ini. Kita bisa melihat ketika kita select by layer, maka semua file ini akan terambil. Oleh karena itu, kita bisa langsung klik kanan. Kemudian kita bisa coba untuk melakukan auto identify. Kita bisa lihat di sini untuk tick label sebenarnya tidak perlu diambil, ini tidak wajib karena di dalam software TAS dapat melakukan penamaan secara otomatis sebagai unnamed. Kita bisa dilihat di sini untuk software TAS sudah membagi dimensinya sesuai dengan apa yang sudah ada pada gambar. Di sini kita tinggal mengubah namanya saja dengan cara klik pada salah satu elemen listnya lalu kita ganti namanya. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan volume dalam jumlah titik file. Selanjutnya, kita masuk ke rencana file cap. Kita bisa lihat di sini kita tidak bisa merelocate gambar karena access grid-nya belum kita buat. Maka saya akan kembali ke rencana file cap untuk kemudian melakukan identifikasi pada access grid. Kemudian kita bisa pindahkan gambar ini. Kemudian melakukan identifikasi pada file cap-nya. Kita bisa masuk ke foundation file cap. Kita pick side line. Dan kita bisa melihat semua file cap sudah diambil garisnya. Kita klik kanan. Lalu kita ambil labelnya. Lalu kita auto identify. Dalam kasus ini, semua file cap sudah tergenerate dengan baik dan bisa kita sort di bagian elemen listnya. Kita juga sudah mendapatkan ukuran di sini yang kemudian bisa kita sesuaikan dengan tipe yang ada pada elemen list yang sudah kita buat. Setelah ini, kita bisa masuk ke rencana kolom. Untuk kemudian kita relocate lagi gambarnya. Di sini kita bisa masuk ke elemen kolom, lalu pick side line, dan kita pilih pada garis kolom ini. Kita bisa lihat ketika kita klik garis yang warna hijau ini, garis kolom yang lain yang berwarna kuning ini tidak terpilih. Hal ini dikarenakan mungkin layer pada gambarnya berbeda. Sehingga kita bisa klik lagi di garis yang warna kuning untuk mengambil beberapa layer sekaligus. Jika sudah, kita bisa klik kanan. Di sini kita lihat hatching warna kuning masih ada dalam gambar, tapi ini bukanlah garis, melainkan ini merupakan hatching dari gambarnya. Untuk pick side line, kita hanya perlu mengambil garis tepinya saja, sehingga kita tidak perlu mengambil hatch-nya. Kemudian kita bisa coba pick label. Kemudian kita coba auto identify. Di sini kita bisa melihat sudah terbentuk beberapa jenis kolom sesuai dengan pada gambar. Namun di elemen list bisa kita sort
Dan kita temukan ada tipe-tipe yang berbeda. Mari kita coba cek satu persatu. Di sebelah sini ada K1 strip 1 dan K1. Kita bisa coba klik kanan di K1 lalu klik Find Entity untuk melihat posisi dari K1. Di sini K1 terlihat sudah benar sesuai dengan tulisan yang ada pada gambar. Mari kita coba lihat K1 strip 1. Kita pertama bisa cek di bagian bawah ada dua item yang harus kita perbaiki ataupun harus kita cek. Di mana item tersebut adalah item ini dan item di sebelah kanan. Mari kita coba lihat tipe sebenarnya yang ada pada gambar. Kita bisa lihat seharusnya kolom ini merupakan tipe KP. Sehingga kita akan coba ganti tipe ini ke tipe KP. Lalu akan kita hapus untuk K11. Untuk K2 dan K3 dan KP sudah benar dan kita akan coba cek untuk KP-1. Kita bisa klik Find Entity lagi dan melakukan pengecekan bahwa ada satu kolom yang ada di sini yang kemudian kita bisa cek untuk ukuran sebenarnya. Di sini harusnya ada K3. Kenapa dikategorikan sebagai KP? Hal ini karena tulisan KP lebih dekat ke kolom ini dibandingkan kolom K3. Maka di sini kita akan ganti ke K3. Kita coba lihat untuk KP2. Kita bisa lihat di bawah ada dua buah item, di mana seharusnya ini merupakan K1. Kasus ini juga sama, teridentifikasi sebagai KP karena tulisan K1-nya terlalu jauh. Maka kita bisa ganti ke tulisan K1. Kita tekan Enter dan klik Yes. Dapat kita lihat jika ada kesalahan pembacaan nama ataupun kalau ada tipe yang lebih dari satu tapi beda ukuran, maka software TAS akan secara otomatis memberikan imbuhan strip 1, strip 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu contoh ataupun ciri-ciri untuk melakukan pengecekan terhadap hasil identifikasi. Jika pada proyek yang sedang kita hitung menghasilkan KP strip 1 atau KP strip 2 ataupun nama kolom lalu strip dengan suatu angka, maka ada kemungkinan kita perlu melakukan pengecekan terhadap tipe tersebut dengan cara klik kanan lalu klik Find Entity dan mengecek apakah kolom tersebut sudah benar. Hal ini dikarenakan kalau ada imbuhan di belakangnya tapi di gambar tidak ada imbuhan di belakang, maka artinya ini adalah tipe yang di-generate oleh software TAS. Kenapa di-generate oleh software TAS? Karena tipenya sama, namun ukurannya berbeda. Maka kita perlu lakukan pengecekan dengan lebih teliti. Jika misalkan memang KP1 dan KP2 sudah ditulis dalam gambar, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan pengecekan karena tipenya mungkin sudah benar. Nah, dalam hal ini kita juga bisa mencoba untuk mendelete tipe-tipe ini. Hal ini bisa kita gunakan untuk sebagai penanda, karena kalau elemen kita delete lalu mengeluarkan error, maka artinya adalah masih ada model di dalam ini. Jika KP1 atau KP2 tadi tidak bisa di-delete, artinya masih ada kolom yang belum kita perbaiki. Selanjutnya, kita bisa coba lihat untuk rencana tie beam. Di sini, kita bisa coba untuk melakukan identifikasi dari balok-balok ini. Kita bisa masuk ke beam, lalu kita akan coba biasakan untuk mengambil data dari elemen schedule yang sudah ada, atau kita juga bisa menambahkannya secara manual seperti ini. Jika kita ingin mengambil tabel yang sudah ada, kita bisa klik pada menu Identify lalu elemen schedule, lalu kita blok pada tabel ini dan klik kanan. Di sini kita akan perbaiki angkanya. Lalu kita akan klik Identify. Kita bisa lihat semua tipe balok sudah masuk ke dalam software ini.
Selanjutnya kita akan coba melakukan identifikasi untuk balok-balok ini. Kita coba pick sideline lalu memilih salah satu balok. Lalu kita klik kanan dan kita bisa melihat masih ada tipe balok lainnya. Hal ini dikarenakan layernya berbeda, sehingga kita bisa klik pick sideline. Kita coba klik balok yang berwarna biru, lalu yang berwarna oranye, lalu yang berwarna biru muda dan berwarna kuning. Hal ini menandakan semua balok tersebut ada di layer yang berbeda, sehingga kita perlu melakukan beberapa kali klik untuk mengambil item pada layer-layer tersebut. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pick label untuk kemudian melanjutkan identifikasi dari balok ini. Di sini kita bisa klik auto identify agar kemudian software TAS melakukan identifikasi terhadap balok-balok ini. Bisa kita perhatikan terdapat beberapa balok yang identifikasinya tidak sempurna. Misalkan di sini ada balok yang terputus, ada balok yang terlalu panjang, dan seterusnya. Kita akan coba lakukan pengecekan. Pertama, kita klik identification check untuk balok, lalu kita bisa melihat ada 30 entity dengan error. Kita bisa coba double klik di sini, lalu melakukan pengecekan karena di sini diinfokan bahwa balok ini adalah TB1. Kita bisa melihat hal ini adalah salah, karena balok TB1 seharusnya di sebelah kiri dan TB5 di sebelah kanan. Maka kita perlu perbaiki dengan cara kita delete. Kita akan tekan delete pada keyboard, lalu kita klik TB1 dan klik line untuk kemudian menggambarkan TB1 ini. Begitu juga untuk TB5. Di sini kita bisa menggunakan extend untuk memasukkan balok tersebut ke dalam garis as. Kita bisa lihat walaupun identifikasi ini berhasil namun tidak sempurna, sehingga harus kita lakukan perbaikan. Di sini kita bisa coba cek lagi. Di sini ada kasus yang sama, dan kita bisa lihat ketika kita identification check dan menyala untuk balok yang berwarna kuning, ini adalah kesalahan pembacaan. Sehingga kita bisa delete tiga-tiganya, lalu melakukan modeling lagi. Di sini menggunakan TB1, dan karena tipenya sama, maka sebaiknya kita teruskan sampai ke atas. Begitu juga untuk TB5. Dimana untuk TB5 yang bagian atas bisa kita panjangkan ke baris tengah. Kita akan klik extend. Kemudian kita akan melihat di bagian bawah bahwa ada balok TB1 yang terlalu panjang. Ini bisa kita mundurkan ke belakang. Kita bisa hidupkan ortogonal. Lalu kita akan coba kembali melakukan double klik di identification check. Di sini juga terdapat kesalahan pembacaan. Hal ini dikarenakan di dalam software TAS, untuk balok vertikal tulisannya juga harus diputar 90 derajat searah dengan arah penggambaran dari balok ini. Di sini kita bisa hapus, lalu kita bisa gunakan extend, lalu klik as ini dan klik TB5 untuk memanjangkan. Di sini kita juga bisa sebenarnya melakukan pengecekan dari balok-balok yang berwarna kuning ini. Sehingga untuk balok-balok ini kita bisa pilih, kita klik select, lalu kita pilih, lalu kita delete, dan mengganti pemodelannya, di mana di sini adalah TB2. Kemudian kita juga bisa lihat TB2 itu sebenarnya lurus ke ujung-ujung. Kita juga bisa lihat di sini ada kesalahan penggambaran untuk TB4, maka akan kita perbaiki. Begitu juga di sini akan kita kembalikan garisnya sesuai garis yang sebenarnya.
Lalu kita coba double klik lagi, kita hapus, ini kita panjangkan, ini juga sama ya, kita klik, kita panjangkan. Kemudian kita akan melihat untuk unnamed beam. Untuk unnamed beam ini, ketika kita double klik, kita bisa melihat bahwa ini adalah TB5. Maka kita akan ganti ke TB5, kita enter dan klik yes. Untuk balok yang ini adalah TB1, sehingga kita bisa ganti namanya langsung di sini ataupun di sini. Kita klik select, lalu kita pilih yang tengah. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa balok ini terlalu panjang ya. Dan kita bisa melihat di sini tidak ada penamaan dari baloknya. Dan ini berwarna kuning, artinya ada balok yang salah pembacaannya. Nah, untuk kasus seperti ini kita perlu judgement dari sisi engineering kita. Misalkan karena ini garis yang berwarna merah, kemungkinan besar dia adalah TB1. Maka kita akan pilih untuk melakukan asumsi ini sebagai TB1. Perlu dicatat ini hanya asumsi, karena tidak ada tulisan pada gambar. Nah, kita bisa coba double klik lagi, lalu melakukan hal yang serupa, di mana untuk tipe yang sama, yang ukurannya sama, kita bisa pilih sekaligus, lalu menggantinya secara sekaligus. Kita bisa double klik lagi, lalu ini adalah TB4. Di sini kita tidak memiliki nama, namun sepertinya ini adalah perpanjangan TB5. Maka akan kita hapus, lalu kita panjangkan TB5. Begitu juga untuk kasus ini akan kita hapus dan kita panjangkan TB5. Untuk kasus ini tidak ada keterangan tipe yang harus digunakan. Namun jika dilihat dari warnanya, garis ini berwarna oranye, sehingga kemungkinan besar ini adalah TB5. Begitu juga di sini. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya garis TB5 ini tidak sampai ke atas. Kita bisa pencet B untuk kemudian melihat di mana posisi garis sebenarnya, kemudian menentukan panjang sebenarnya. Lalu di sini kita bisa melihat balok ini terlalu panjang dan kekurangan TB5 yang horizontal. Karena di bawah ada kekurangan, maka kita bisa coba cek di atas juga, karena kemungkinan besar hal yang sama bisa terjadi. Di sini kita bisa tekan B, kemudian melihat sebenarnya tidak ada balok di sebelah sini, sehingga kita akan lakukan pemotongan pada balok ini. Kita bisa memundurkannya dengan cara klik seperti ini, lalu memundurkan ke belakang sampai pada as kolom, atau kita bisa klik trim, lalu memilih aksis pemotongnya. Pertama kita pilih garis tengah ini sebagai aksis pemotong, lalu klik kanan untuk konfirmasi, dan kita klik pada area yang akan kita potong. Dikarenakan sebelah kiri terdapat kesalahan, kemungkinan di sebelah kanan juga ada. Namun pada case ini tidak ada kesalahan di bagian kanan. Kita bisa lanjut perbaiki ini. Ini kemungkinan besar adalah TB5, namun ini hanya asumsi. Kita double klik lagi, dan 3 ini adalah TB5. Di sini kita lihat, ini bisa kita pendekkan. Kalau kita tekan B, maka kita bisa lihat di mana posisi garis sebenarnya. Sampai pada tahap ini, identification check telah kita lakukan dan entity-nya sudah memiliki zero error.
Namun, kita tetap butuh melakukan pengecekan terhadap hasil modeling kita, just in case ada item-item yang dilewatkan oleh software. Di sini kita bisa menekan B, lalu melihat apakah ada garis yang terisi yang sebenarnya tidak ada. Misalkan untuk tipe ini seharusnya tidak memiliki pemanjangan di bagian atas, dan balok ini seharusnya hanya berhenti sampai pada kolom. Kita coba lihat kembali. Jika mengalami kebingungan dengan garisnya, kita bisa menekan X untuk mematikan sementara garis grid yang sudah kita modelkan. Kita coba cek lagi dari sebelah kiri. Dan seterusnya. Untuk balok-balok yang sudah benar ataupun sudah kita perbaiki, boleh kita tandai dengan warna yang berbeda. Misalkan untuk balok ini yang sudah kita perbaiki tadi, atau sudah kita cek sebagai balok yang benar, maka kita bisa mengganti display stylenya menjadi warna lain. Misalkan warna ungu. Di sini kita juga bisa lihat ini seharusnya ada di bawah. Nah, kita bisa coba cek untuk di sisi yang satunya, ini sudah benar, ini benar, ini juga sudah benar ya, ini sudah benar, ini sudah benar. Maaf, ini masih salah ya, ini sudah benar. Baik, balok ini sudah benar, maka kita akan coba ganti warnanya lagi. Lalu kita coba cek, ini sudah benar, TP1, ini TP4, maka kita coba ubah fill colornya. Di sini sudah benar untuk tipe-tipenya, kita bisa ambil. Ini masih salah, ini juga masih salah. Kita bisa perbaiki. Kita coba lihat yang belum. Misalnya ini ada kesalahan pada penggambaran sehingga kita mundurkan. Dan dua ini bisa kita set sebagai yang sudah benar. Ini sudah benar. Benar karena pembagiannya sudah sesuai dengan pembagian yang ada pada gambar. Kita coba cek lagi. Untuk ini kita perlu mundurkan salah satu baloknya dan angkanya menjadi benar. Begitu juga dengan yang ini, kita perlu memundurkan salah satu tipenya. Kemudian bisa kita pilih, lalu kita set ini menjadi benar. Kita bisa melihat ada beberapa garis-garis kecil yang tidak termodelkan di model ini. Kita bisa gambar dengan TB5 dan bisa kita ubah menjadi warna ungu. Kita bisa klik select lalu memundurkan balok ini. Begitu juga untuk balok ini, dan balok ini sudah juga harus kita mundurkan. Di sini kita coba cek, lalu kita ubah. Ini sudah benar. Ini ada kesalahan dan akan kita perbaiki. Kita bisa blok, memundurkan yang bawah dulu, baru kita mundurkan yang atas. Untuk yang ini juga bisa kita mundurkan.
dan kita harus kembali mengisi TB5 di sini. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan pemodelan untuk balok di lantai ini dan sudah kita periksa. Di sini kita harus coba menghapus unnamed beam ini agar kita yakin tidak ada error yang kita tertinggal. Sebagai cara kedua, kita bisa melihat bahwasanya identifikasi balok ini menghasilkan hasil identifikasi yang tidak optimal ataupun menghasilkan identifikasi yang salah, sehingga kita harus melakukan pengecekan satu persatu. Jika kita ingin melakukan pemodelan dengan lebih akurat dan memiliki kontrol yang lebih tinggi, maka kita bisa mencoba untuk memodelkan kembali semua balok di sini dengan cara manual. Pertama, kita bisa undo jika masih ada opsi undo. Jika sudah tidak ada, maka kita bisa lakukan batch, lalu menghapus semua balok yang ada. Setelah itu, kita akan menghapus semua unnamed beam dan menyisakan balok yang sebenarnya ada pada model ini. Kita bisa lakukan pemodelan menggunakan line ataupun dengan bucket line. Di sini kita akan gunakan line. Kemudian kita akan melakukan penggarisan sesuai dengan yang ada pada gambar. Kita bisa menghidupkan original layernya agar kita bisa menggambarnya dengan lebih mudah. Dengan demikian, kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, kita akan coba untuk melihat rencana plat lantai 1. Di sini kita bisa melihat bahwa semua pelat di sini menggunakan tipe S1. Di sini kita akan coba melakukan pemodelan bisa menggunakan in situ slab, kita pick label, lalu pilih tipenya, klik kanan, lalu kita coba klik identify slab dan klik yes. Di sini kita coba munculkan original dan pick layernya, lalu kita tentukan untuk garis-garis mana yang seharusnya tidak ada. Pertama, kita klik kanan di unlabeled slab, lalu klik find entity, dan melihat bahwa sebenarnya ini adalah slab yang tidak ditulis tipenya, namun ini sebenarnya adalah tipe S1 jika kita melihat dan menginterpretasi gambar ini. Kemudian untuk shaft void yang kecil seperti ini bisa kita hapus. Untuk shaft void yang seperti ini bisa kita split. Kita select, klik kanan split, dan kita potong di bagian tengah ini. Kita klik kanan dan kita hapus. Di sini pelat yang kita modelkan kurang panjang, jadi bisa kita turunkan sesuai dengan garis batasnya. Saya juga bisa menekan tombol C ataupun tombol B untuk melihat apakah pelat kita sudah sampai pada ujung yang ditentukan. Di sini kita bisa lihat untuk beberapa slab belum sempat digambarkan, maka kita bisa gambarkan menggunakan rectangle. Kemudian kita bisa mengubah elevasinya sesuai dengan yang tertera pada gambar. Untuk pengecekan kita bisa menekan S, lalu melihat apakah ada void yang belum kita hapus. Dalam kasus ini, semua slab sudah kita selesaikan dan kita tinggal memanjangkan slab ini sampai pada ujungnya. Di sini kita bisa ke menu draw, extend edge, lalu kita blok semua platnya dan klik kanan.
Maka kita bisa melihat plat kita sudah masuk ke dalam baloknya. Untuk pelat, kita juga bisa memiliki opsi lain selain dari pick label. Pada contoh S1 ini, kita bisa lihat bahwa semua slab ini menggunakan tipe S1, di mana untuk tipe S1 ini memiliki ketebalan 10 cm. Maka kita bisa ganti tebalnya dengan 100, lalu kita gambarkan menggunakan poin. Ini adalah tata cara pemodelan.